Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Mohon maaf bila ada perkataan kami yang menyakitkan, dan mohon maaf bila ada tulisan-tulisan kami yang tak sedap dibaca. Semoga di bulan yang indah ini, kita diizinkan untuk menikmati indahnya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Pagi sekali, bahkan masih di sepertiga malam, Hafiz sudah bangun dari tidurnya. Dia sengaja tak membangunkan Ane yang masih tertidur. Hafiz bergerak secara perlahan-lahan, agar tak membuat sebuah pergerakan. Kemudian turun dari tempat tidurnya, dan segera mengayunkan langkahnya ke kamar mandi. Hatinya yang masih ragu dengan apa yang ia putuskan, segera ingin dituntaskan. Hafiz sholat tahajud, dilanjutkan dengan sholat istikharah. Dalam sunyinya malam yang syahdu, Hafiz larut dalam doa-doanya. Sambil meneteskan air mata, betapa dia merasakan sakit yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi dia juga yakin dan percaya, bahwa semua yang terjadi di kehidupannya, semua atas izin Allah. Karena Allah lah yang mengatur segalanya. Ya Allah, aku ikhlas menjalankan semua takdir-Mu dalam hidupku. Maka bimbinglah hati, pikiran, dan langkahku, untuk senantiasa berlindung dan selalu ada di jalan yang Kau ridhoi. Kekalkanlah hubungan cinta kasih kami hingga ke jannah. Amin Allahumma amin. Setelah selesai, Hafiz melanjutkan dengan murotal kajiannya, yang setelah beberapa hari tak ia kerjakan. Ternyata Ane terbangun saat suara azan subuh berkumandang. Dia melingupkan kepalanya ke sana kemari, tapi tak melihat suaminya. Hatinya kembali bersedih. Apa Mas Hafiz benar-benar marah padaku? Bahkan tidur bersamaku pun udah nggak mau. Ya Allah, kenapa seberat ini ujianmu? Lirik Ane dalam batinnya. Kemudian Ane pun turun dari tempat tidurnya, dan membawa langkahnya ke kamar mandi. Apa tadi malam Mas Hafiz tidur bersamaku? Batin Ane kembali, saat dia memperhatikan kamar mandi yang basah, seperti baru terkena air. Ane pun segera mengambil wudhu, dan segera sholat subuh. Begitu Ane keluar dari kamar mandi, Hafiz sudah duduk manis menunggu istrinya, untuk sholat berjamaah. Ane sedikit terkejut melihat senyum manis Hafiz. Apa dia beneran udah gak marah lagi sama aku? Ah, ya udahlah Nek, ikuti aja alurnya seperti apa. Toh udah ada sutradaranya, monolog Ane sambil memakai mukenanya. Sayang, kita jamaah ya, ajak Hafiz yang sudah membentangkan sajadahnya. Iya mas, sahut Ane.
Kini keduanya sholat berjamaah. Dalam doanya, Ane meminta keutuhan rumah tangganya hingga ke surga, bersama Hafiz selamanya. Karena tak ada pria lain yang dicintainya selain Hafiz Al-Fahim, yang kini menjadi imam baginya. Ya Allah, kekalkanlah hubungan kami sampai ke surga-Mu ya Rabb. Dan hamba ikhlas menjalani takdir hamba, seperti yang telah Engkau tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Dan hamba juga terima ya Rabb, jika sakit yang hamba rasakan sebagai sebab bahagia hamba, maka kuatkan dan ikhlaskan hati hamba. Amin amin Allahumma amin. Dengan mata berkaca-kaca, Ane mencium punggung tangan Hafiz dalam dan mesra. Hafiz pun membalasnya dengan mendaratkan ciumannya di kening Ane begitu dalam. Maafkan semua kesalahanku Mas. Maaf telah menempatkan Mas pada posisi yang sulit. Aku nggak akan memaksa Mas lagi. Aku akan pasrah dan menerima dengan lapang hati. Menerima apapun keputusan yang akan Mas ambil nantinya, papar Ane dengan hati yang sedikit lebih tenang. Kita serahkan semuanya sama Allah. Karena tugas kita hanya tinggal menjalankannya aja. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Mas nggak mau kamu stres memikirkan ini. Sampai-sampai kamu lupa, jika di dalam ada yang lebih membutuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Mas nggak mau terjadi apa-apa sama istri Mas, dan juga calon anak Mas. Love you much honey, ungkap Hafiz seraya mencium kening Ane lagi. Love you more. Makasih ya Mas, ucap Ane. Udah, sekarang bangun, buatkan Mas teh panas. Mas mau beli sarapan. Mas pengen bubur ayam, titah Hafiz sambil melipat kembali sajadahnya. Ane pun tersenyum renyah, sambil menganggukkan kepalanya. Melihat Hafiz sangat bersemangat seperti semula, seakan tak ada masalah yang dihadapi. Ane merapikan tempat tidurnya, sesekali seulas senyum hadir di sudut bibir indahnya. Ternyata ia sedang mengingat kembali memorinya beberapa tahun yang lalu. Saat pertama kali ia bertemu dan berkenalan dengan Hafiz Al-Fahim, di sebuah minimarket. Astagfirullahalazim. Maaf Mas, saya nggak sengaja, ucap Ane panik, saat menabrak laki-laki asing di belakangnya. Laki-laki asing itu hanya diam mematung, sambil menatap lekat wajah gadis yang sudah memerah, karena merasa bersalah atas kecerobohannya. Ane langsung jongkok, memunguti barang-barang yang berserakan, memasukkannya kembali ke keranjang belanja pria itu. Setelah selesai, Ane berdiri dan memberikan keranjang itu kembali kepada sang pemiliknya. Dengan senyum indah, Ane berkata, "Mas, saya minta maaf ya, saya nggak sengaja. Ini belanjaannya." Ane menyodorkan keranjang belanja itu pada laki-laki yang masih tertegun, menatap sendu wajah Ane, dengan senyum tipis menghias bibirnya. Ia terkejut, saat Ane kembali memanggilnya. "Oh, iya, saya yang harusnya minta maaf. Saya," ucap laki-laki asing itu masih terpesona dengan kecantikan dan kelembutan Ane. "Saya yang salah Mas, jalan nggak lihat-lihat sekeliling." "Oh iya Mbak, terima kasih," tutur laki-laki asing itu, sambil mengangkat keranjang belanjaannya. "Sama-sama Mas," sahut Ane. "Mbak." "Ane,
Nama saya Ane, sambung Ane. Ane, saya Hafiz Mbak. Mbak Ane sendirian? Tanya Hafiz. Ane menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Maaf mas, saya duluan." Lalu Ane melangkahkan kakinya dan meninggalkan Hafiz dengan senyum terbaiknya, seraya berkata, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut Hafiz sambil memegang dada bagian kirinya. Ane tersenyum. "Lucu sekali awal perkenalan kita ya mas. Apakah kamu masih ingat, kamu tuh suka tiba-tiba nongol di depanku." "Ya memang sih, aku juga jatuh cinta pada pandangan pertama. Sama seperti kamu mas," monolog Ane. "Aku berharap, hubungan kita kekal sampai ke jannah mas." "Amin Allahumma amin," sahut Hafiz yang mendengar ucapan Ane, yang sambil membuatkan teh panas untuknya. Ane tersentak kaget mendengar suara Hafiz, yang tak disadari Ane. Sejak kapan suaminya ada di belakangnya? "Mas, kamu tuh dari dulu suka yang ngagetin aku. Tiba-tiba nongol, kalau jantung aku copot gimana?" "Ya tinggal mas bawa ke dokter, lalu dipasang kembali. Kan cuma dokter yang punya peralatan lengkapnya," kelakar Hafiz sambil menaikkan alisnya secara bergantian. Sedangkan Ane langsung menyumutkan kedua ujung bibirnya. Hafiz hanya memperhatikan istrinya, dengan melemparkan senyuman indahnya. Bayangan masa lalunya tiba-tiba melintas begitu saja. "Mbak Ane," tegur Hafiz sumringah. Ane terkejut saat ada yang mengenali dirinya. Ane menoleh karena merasa namanya disebut. Lalu manik mata mereka saling bertatapan. "Mas Hafiz." "Nggak nyangka ya, bisa ketemu Mbak lagi," ucap Hafiz bahagia. "Iya mas. Jodoh kali ya Mbak," goda Hafiz, dan Ane hanya membalasnya dengan senyum. "Ya udah, saya masuk dulu mas." Pamit Ane meninggalkan Hafiz. Hafiz melebarkan tangan kanannya, sambil sedikit membungkukkan kepalanya, mempersilahkan Ane pergi. Ane pun tanpa sungkan mengayunkan langkah kakinya masuk ke dalam masjid, sembari meninggalkan senyum manisnya. Setelah selesai sholat Asyar berjamaah, maka berakhir pula pengajian mereka hari ini. Hafiz sengaja berdiri di atas teras masjid, sambil memandangi punggung Ane yang semakin jauh meninggalkan halaman masjid. Kemudian salah satu rekan pengajian menghampiri dirinya. "Kalau suka, datangi langsung ke rumahnya. Kemudian ta'aruf. Jangan sampai bunga yang mekar keduluan dipetik orang," celetuk salah satu rekannya, yang ternyata memperhatikan apa yang dilihat Hafiz dari belakang.
Ya Allah, kekalkanlah hubungan kami, pinta Hafiz dalam hatinya. Mas, kenapa sih? Liatin aku seperti itu, tanya Ane yang sudah merona. Hafiz dan Ane memang benar-benar saling mencintai dan saling menyayangi guys. Tapi karena ulah Tante Widya, semuanya jadi kacau dan babak bunyak guys. Bagusnya kita apain Tante Widya itu ya guys. Jom, kita tunggu kelanjutan cerita Ane dan Hafiz dalam kisah surga yang terbagi pada bab selanjutnya di Yurihan Channel guys. Terima kasih banyak udah membersamai kami sampai sekarang guys. Terima kasih juga atas support dan dukungannya pada channel ini guys. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong. Dang, ding, dong guys.